Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam beberapa video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sejarah gereja dan dunia di abad ke-14. Dalam video ini, kita akan jalan-jalan ke abad 13. Umat Katolik Roma yang lebih berpikiran tradisional memandang abad ke-13 sebagai masa keemasan peradaban Katolik Roma. Tentu saja hal ini menyaksikan kepausan mencapai puncak kekuasaannya atas politik dan budaya Eropa Barat. Paus yang memimpin pada masa itu adalah Innocent ketiga, yang menjadi uskup Roma dari tahun 1198 sampai 1216. Nama baptisnya adalah Lotario Conti. Lahir pada tahun 1160, ia berasal dari salah satu keluarga bangsawan paling kuno di Roma. Setelah mempelajari teologi dan hukum di Roma, Bologna, dan Paris, ia mengajar di sekolah hukum Bologna. Pada tahun 1190, karirnya berubah menjadi lebih gerejawi ketika ia menjadi kardinal diakon Roma. Kemudian pada tahun 1198, pada usia ke-37 tahun, ia terpilih sebagai paus dengan suara bulat dan mengambil nama Innocent ketiga. Ia terbukti menjadi seorang pemimpin gereja yang terampil, cerdik, berpandangan jauh ke depan, sabar, dan memiliki tujuan ahli dalam membengkokkan keadaan yang buruk sekalipun demi keuntungannya sendiri. Innocent ketiga melakukan sejumlah besar reformasi gereja. Banyak diantaranya berfokus pada sentralisasi struktur gereja di sekitar kepausan. Misalnya, Innocent ketiga menambah sistem utusan kepausan atau duta besar. Wakil ini adalah seorang pejabat yang ditunjuk secara pribadi oleh paus dan bertanggung jawab kepada paus. Perannya adalah mengawasi urusan gereja di berbagai wilayah, memastikan bahwa para uskup melaksanakan kebijakan kepausan. Innocent ketiga juga memperkuat hak paus untuk mengangkat uskup dalam kasus-kasus yang disengketakan. Innocent ketiga terkenal menggunakan hak ini di Inggris, di mana Innocent ketiga memaksa Raja John untuk menerima calon kepausan Stephen Langton sebagai uskup agung Canterbury. Dalam prosesnya, monarki Inggris dipermalukan secara keji. Pada tahun 1199, Innocent menetapkan pajak penghasilan umum pertama bagi para klerus yang harus dibayarkan ke Roma. Kegiatan reformasi Innocent ketiga mencapai puncaknya pada Konsili Lateran keempat tahun 1215. Konsili tersebut memberlakukan reformasi luas yang berkaitan dengan perilaku moral para klerus, pentingnya khotbah, dan masalah disiplin gereja. Konsili misalnya menetapkan bahwa semua umat Kristiani harus mengakui dosa mereka kepada imam setidaknya setahun sekali,
dan menerima misa setidaknya setahun sekali pada hari Paskah. Pemberlakuan konsili yang paling penting berkaitan dengan teologi masa. Untuk pertama kalinya, doktrin transubstansiasi secara resmi didefinisikan. Definisinya berbunyi demikian. Memang ada satu gereja umat beriman yang universal. Di luar gereja ini tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Di dalam gereja ini, sang imam, Yesus Kristus juga menjadi korbannya. Tubuh dan darahnya sungguh-sungguh terkandung dalam sakramen altar, di balik roti dan anggur yang tampak keluar. Melalui kuasa Allah, roti diubah menjadi tubuh Kristus dan anggur diubah menjadi darahnya. Jadi kita menerima dari Dia apa yang Dia terima dari kita, yaitu daging dan darah yang Kristus terima dari kita dalam inkarnasi. Dengan cara ini, misteri kesatuan antara Kristus dan gereja menjadi nyata. Tak seorang pun dapat melaksanakan sakramen ini kecuali imam yang telah ditahbiskan dengan benar menurut kuasa kunci gereja yang diberikan Yesus Kristus sendiri kepada para rasul dan pengikut mereka. Kata transubstansiasi atau perubahan substansi telah digunakan sebelum tahun 1215 oleh orang-orang seperti Heidelberg dari Tours yang wafat tahun 1134. Namun Konsili Lateran keempat menjadikan kata tersebut dan konsep terkaitnya sebagai ortodoksi resmi Katolik Roma. Konsili juga mengutuk ajaran gerakan perbedaan pendapat seperti Waldensia dan Katar. Undang-undang ini juga mewajibkan orang-orang Yahudi yang tidak menerima agama Kristen untuk menggunakan atau mengenakan pakaian khusus dan tinggal di wilayah khusus Yahudi di kota-kota besar dan kecil, terpisah dari populasi Kristen. Dekret ini atau doktrin ini mencerminkan meningkatnya sikap anti-Yahudi yang menjadi ciri masyarakat Barat pada akhir abad pertengahan. Sikap ini menyebabkan pengusiran semua orang Yahudi dari Inggris pada tahun 1209, dari Prancis pada tahun 1306, dan kemudian lebih efektif lagi dari Prancis pada tahun 1394. Terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang Yahudi di Spanyol pada tahun 1391, dan monarki Spanyol secara resmi mengusir mereka pada tahun 1492. Portugis mengusir mereka pada tahun 1496. Orang-orang Yahudi tidak diusir dari Jerman karena kurangnya pemerintahan terpusat. Namun, kebencian masyarakat terhadap orang-orang Yahudi mungkin paling kuat di sana. Pada tahun 1349, misalnya, sekelompok massa Kristen di Strasbourg yang saat itu berada di Jerman, namun kini berada di Prancis, memburu seluruh penduduk Yahudi di kota tersebut, sekitar 2.000 orang, ke pemakaman setempat dan membunuh semua orang yang menolak memeluk agama Kristen. Permusuhan populer umat Kristen terhadap orang-orang Yahudi yang belum dibaptis ini dipicu oleh cerita-cerita bahwa orang-orang Yahudi menculik dan membunuh bayi-bayi Kristen dan mempraktekkan ritual keagamaan di mana mereka memperlakukan roti perjamuan dengan ejekan yang menghujat. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa kisah-kisah ini benar. Namun, kisah-kisah tersebut mengungkapkan kesenjangan sosial dan agama yang kini menganga antara gereja dan Israel. Penjelasan yang lebih pragmatis mengenai anti-Yahudi Kristen adalah bahwa hingga akhir abad pertengahan, gereja melarang umat Kristen melakukan riba
atau meminjamkan uang dengan bunga. Orang-orang Yahudi melangkah ke dalam kekosongan dan menjadi rentenir besar di abad pertengahan. Tampaknya sangat memalukan bagi orang-orang Kristen bahwa orang-orang Yahudi yang tidak beriman harus menggunakan kekuasaan ekonomi sebesar itu atas mereka. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Innocent III adalah meningkatnya perbedaan pendapat agama di Eropa Katolik Roma sejak sekitar tahun 1150 dan seterusnya. Menjamurnya perbedaan pendapat ini mungkin ada hubungannya dengan perubahan sosial ekonomi yang serius di dunia barat pada saat itu. Di Belanda, Jerman bagian barat, Italia bagian utara, dan Perancis, pertumbuhan kota kecil, kota besar, perdagangan, dan industri melemahkan fondasi sistem feodal lama. Feodalisme didasarkan pada kepemilikan tanah. Namun kini muncul perekonomian baru yang semakin bertumpu pada uang dan bukan tanah. Dengan demikian ditetapkanlah unsur-unsur kunci kapitalisme, suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada modal, yaitu uang. Sebagai hasil dari perekonomian proto-kapitalis ini, orang-orang kaya di abad pertengahan menjadi semakin kaya dan jumlahnya semakin banyak. Namun, masyarakat miskin menjadi semakin miskin. Pada saat yang sama, terjadi pertumbuhan penduduk yang signifikan, sehingga cara hidup feodalisme lama yang berbasis lahan kurang mampu menghidupi mereka yang tinggal di pedesaan. Kelas petani sangat dirugikan dalam revolusi sosioekonomi ini, terutama jika mereka meninggalkan tanah yang padat penduduknya dan bermigrasi ke kota-kota besar. Di desa dengan feodal lama, tuan rumah secara pribadi merawat para pekerja petaninya. Terlepas dari hal lain, dia tidak bisa membiarkan tenaga kerjanya kelaparan. Namun, seorang petani pengangguran yang tinggal di kota akan kelaparan. Dia bukan lagi milik seorang bangsawan, dan sejauh itu dia telah memperoleh kebebasan. Namun, seiring dengan kebebasan ini, terjadi pula pembubaran ikatan feodal lama dalam komunitas yang pernah menjamin bahwa bahkan orang-orang termiskin pun mendapat tempat dalam masyarakat dan diperhatikan. Hilangnya rasa aman dan rasa memiliki, serta berkembangnya kesenjangan sosial yang besar, menghasilkan lahan subur bagi berkembangnya gerakan-gerakan keagamaan baru. Dua gerakan yang paling luas penyebarannya adalah kaum Waldensia dan kaum Cathar. Kaum Waldensis berasal dari Lyon pada tahun 1170-an sebagai gerakan pengkhotbah awam yang pendirinya yang inspiratif tampaknya bernama Valdes. Namun, perselisihan dengan otoritas keuskupan setempat akhirnya membuat kaum Waldensia keluar dari gereja. Alih-alih memadamkan gerakan tersebut, hal ini justru memungkinkan gerakan tersebut berkembang pesat dan menyebar luas. Kini tidak dibatasi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan ortodoksi Katolik Roma. Kaum Waldensis berkembang menjadi gerakan yang secara embrionik Protestan, mengantisipasi banyak kekhawatiran reformasi abad ke-16. Kaum Cathar adalah gerakan yang lebih kontroversial. Generasi sarjana Protestan sebelumnya melihat mereka pada dasarnya mirip dengan kaum Waldensia, sebuah gerakan perbedaan pendapat Injili. Hal ini kemudian memunculkan pandangan bahwa mereka pada dasarnya adalah
gerakan Gnostik. Sekarang, beberapa sarjana modern menyangkal keberadaan mereka. Saya berpendapat bahwa mereka memang ada dan pada dasarnya bersifat Gnostik. Salah satu alasan mengapa kita mengambil pandangan ini adalah adanya gerakan paralel di dunia Bizantium Timur, yaitu kaum Bogomil yang menganut paham Gnostik, kaum Katar Timur, yang keberadaannya menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Kaum Katar berkembang di luar batas-batas gereja yang mereka kecam sebagai pelacur besar Babilonia, dan mereka memberikan pengaruh yang besar di Prancis Selatan, di mana mereka dikenal sebagai kaum Albigensia. Untuk catatan abad ke-13 akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.